Jadi biasanya kan ya, rata-rata orang yang paham terhadap agama itu tidak ingin masuk ke dalam politik, Seth. Ya. Dengan beralasan politik dan agama itu tidak bisa dipersatukan. Bagaimana Seth menurut Seth? Ya, politik itu kan berkaitan dengan kekuasaan ya. Berbicara kekuasaan itu politik. Kekuasaan mulai tingkat keluarga sampai tingkat dunia. Itu bicara tidak pernah lepas dari politik. Maka Islam akan tersebar di dalam keluarga dengan politik. Bagaimana cara memanage keluarga? Islam akan terlaksana dalam tingkat kecamatan harus menggunakan politik. Tapi apakah harus menjadi Pak Camat? Enggak mesti. Tapi berkomunikasilah dengan Pak Camat. Berkomunikasi dengan Pak Camat secara baik itu politik juga. Jadi kalau kita bicara politik dibatasi dengan pemegang kekuasaan tertentu, kekuasaan wilayah, itu membatasi makna politik dalam Islam. Politik dalam Islam lebih luas daripada politik di luar Islam. Politik di luar Islam menjadi penguasa, dapat kesempatan untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya, dishormat-hormat. Politik dalam Islam nggak begitu. Bahkan cenderung menjadi pelayan bagi umat kalau dia menjadi penguasa. Bahasanya penguasa. Tapi bukan penguasa menguasai berbuat apa adanya sesuai dengan keinginan, bukan. Tapi menguasai nafsu, ya, menguasai waktu, menguasai kondisi demi kepentingan penyebaran al-haq dan menghancurkan kebatilan. Rasulullah SAW sebagai politisi yang paling ulung, yang paling menakjubkan ketika beliau berkomunikasi berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk umrah bersama sejumlah sahabat yang sudah merindukkan ingin tawaf, ingin sa'i, dicegat oleh tokoh musyrikin Quraisy di bawah pimpinan Suhail bin Amr. Pada waktu itu berlangsunglah dialog politis. Nah, ini dialog politis ya. Sampai kesepakatan pokoknya boleh tawaf tapi jangan sekarang. Rasulullah siap. Kata pihak Suhail bin Amr, tulis perjanjian supaya tidak ada kesalahpahaman, jadikan pegangan bersama. Ternyata Rasulullah SAW sebagai politisi yang sangat luar biasa sudah menyiapkan alat tulis dengan orangnya yang akan menulis. Usulan menulis dari pihak musyrikin, tapi yang mempraktekkan menulis justru dari pihak Rasul. Itu kan politik yang sangat luar biasa ya. Lalu setelahnya siap nulis, Rasul bersabda, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Itulah kalimat politik yang sangat tinggi itu. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Aku datang ke sini siap berkomunikasi dengan engkau bukan atas nama diriku, atas nama bangsaku, atas nama Allah. Sadarlah. Itu kan penanaman doktrin itu. Ditolak kan? Rasul juga tahu dia tidak akan menerima. Tapi untuk membuktikan kami itu bukan atas nama pribadi, atas nama Allah. Setelah itu kata pihak Sulaiman, jangan bismillahirrahmanirrahim, itulah dari pihak sana. Ganti bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu boleh diganti. Rasul bersabda, "Uktub hadza ma qada ali Muhammadur Rasulullah." Ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Ini bahasa politik yang lebih tinggi lagi. Coba. Rasul tidak membawa senjata di hadapan pasukan yang dekat ke markas militernya. Tapi bahasa Rasul, itu bahasa politik yang sangat tinggi, membuat pihak orang kafir kaget. Orang kafir yang punya ide bikin surat perjanjian, tapi Rasul yang mendikte terus-terusan. Kan anehnya. Yeah. Kalau tidak punya jiwa politik, gak akan mampu itu. Nah, Rasulullah mengatakan, tulis, hadza ma qada li Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang disepakati Muhammad Rasulullah. Kaget Suhail bin Amr. Ya, pakai Rasulullah. Kami tidak akan menghalangi engkau kalau kami termasuk yang mengikuti, yang mengaku engkau sebagai Rasulullah. Tulis, Muhammad bin Abdullah. Aku Suhail bin Amr. Netral. Normal mereka. Itulah bahasa politik murni. Tapi Rasul politik Islam.
Rasulullah yang dibawa, bukan atas nama organisasi, bukan atas nama partai, tapi atas nama Allah. Aku Rasulullah. Sampailah akhirnya ditegaskan, ganti, jangan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Sahabat nggak nyampe otak mereka, maka protes. Sahabat protes, jangan diganti, gelut lah. Nah, guys, kesal ya yang gelut. Tapi itu nggak terjadi. Rasulullah tetap, nggak apa-apa, tulis aja. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, wallahi inni Muhammad bin Abdullah wa inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Coba, kalau bukan ahli politik nggak mungkin berani mengatakan walaupun kamu mendustakan aku. Hebat, luar biasa ya. Itu berjiwa besar. Nah, setelah itu beliau langsung menyuruh kepada Ali untuk mengganti. Ganti. Kata Ali, wallahi la amhu Rasulullah abadan. Demi Allah, aku tidak akan menghapus lafaz Rasul selamanya. Akhirnya Rasulullah diambil. Itu catatan perjanjian damai yang sedang ditulis oleh Ali, karena Ali tidak mau melanjutkan, tidak mau menghapus, Rasul diambil. Dan beliau yang menulis perjanjian damai dari awal sampai akhir. Luar biasa. Panjang ini ceritanya nih. Nanti kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan bermakna bagi kita semuanya. Allahu a'lam.